Pertama, saya ucapkan yang terhormat Bapak Ketua dari berbagai organisasi kesehatan dan juga para senior dan para pengurus, serta yang terhormat rekan-rekan sejawat dan peserta seminar lainnya. Pertama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kali ini kita bisa memiliki kesempatan untuk belajar dan diskusi bersama-sama tentang topik hari ini, yaitu cara pengobatan gagal ginjal dengan cara TCM. Nah, TCM, penyakit gagal ginjal ini adalah penyakit yang memberikan beban yang sangat berat kepada penderitanya. Kita tahu pada tahap akhir penderitanya harus menjalani cuci darah atau mungkin menjalani operasi transplantasi. Tapi kita tahu juga biaya untuk melakukan keduanya sangat besar. Dan juga untuk hemodialisis, pasiennya harus pergi ke rumah sakit seminggu beberapa kali dan juga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjalani prosesnya. Untuk transplantasi juga sangat susah dilakukan karena terbatasnya organ donor yang ada, dengan begitu banyak yang membutuhkan sedangkan donornya sangat sedikit. Nah, berbagai pengobatan saat ini di kedokteran modern seperti stem cell misalnya, stem cell masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Jadi pengobatan tradisional terutama TCM ini terhadap pengobatan gagal ginjal tetap dibutuhkan dan tidak tergantikan karena sangat bermanfaat pada tahap awal maupun akhir dalam memperbaiki kondisi pasien, mempertahankan fungsi ginjal, dan juga memperpanjang umur pasien. Sebentar saya persiapkan slide-nya dulu. Oke, jadi topik yang akan saya bawakan kali ini adalah diferensiasi sindrom TCM dalam mengobati penyakit gagal ginjal kronik. Nah, kebetulan waktu saya belajar S2, saya meneliti tentang penyakit gagal ginjal dan saya menulis tesis perbandingan dua grup, di mana yang satu ditangani dengan pengobatan medik dan yang satu grup ditangani dengan TCM. Dan hasilnya bagaimana nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama kita kenali dulu apa itu ginjal dan apa fungsinya. Ginjal ini adalah organ tubuh yang memiliki fungsi utama menyaring dan membuang zat sisa metabolisme tubuh dari darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam darah. Nah, ini dalam TCM juga kita mengenal bahwa ginjal ini adalah organ yang menguasai air. Dan juga selain itu fungsinya juga memproduksi bentuk aktif dari vitamin D yang mengatur penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan sehingga membuat tulang menjadi kuat. Dan juga sama dengan di teori TCM, kita mengenal bahwa ginjal ini adalah menguasai tulang. Selain itu, ginjal juga memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang sistem tulang untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ini sama juga dengan teori di TCM bahwa ginjal ini menyimpan zinc, dan zinc itu bisa mentransformasi darah. Dan juga renin yang berfungsi untuk mengatur volume darah dan tekanan darah. Yang kita tahu bahwa defisiensi ginjal atau defisiensi yin ginjal dalam teori TCM bisa menyebabkan yang liver melonjak. Nah, ini bisa dijelaskan juga dalam teori kedokteran bahwa ginjal melalui
produksi reninnya melalui sistem RAS bisa menaikkan tekanan darah. Dan gagal ginjal ini adalah kondisi di mana ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Gagal ginjal dibagi dua. Jadi dua bagian besar, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Ada berbagai penyebab dari gagal ginjal kronis dan yang juga sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Eka. Yang pertama, yang paling banyak saat ini diabetes mellitus. Jadi untuk tipe 1 maupun tipe 2 yang tidak terkontrol akhirnya bisa menyebabkan nefropati diabetikum, dan menurut penelitian sejak pertama kali penderita diabetes itu dideteksi ada protein di urinnya, maka dalam jangka 6 tahun atau lebih dia bisa mengalami masalah gagal ginjal. Kemudian juga hipertensi yang tidak terkontrol dengan peradangan dan kerusakan pada glomerulus, misalnya karena berbagai radang seperti penyakit lupus atau berbagai macam infeksi. Kemudian penyakit ginjal polikistik yang merupakan kelainan bawaan, di mana kedua ginjal memiliki kista multiple dan mereka bisa terus berkembang, bertambah besar dan bertambah banyak. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka lama atau penggunaan obat yang bersifat racun terhadap ginjal. Bisa juga karena pembuluh darah arteri yang tersumbat dan mengeras, kemudian menghalangi aliran darah ke ginjal, sehingga sel ginjal menjadi rusak. Sumbatan aliran urin bisa karena batu, prostat yang membesar, maupun keganasan prostat. Namun untuk yang masalah sumbatan aliran urin ini sangat mudah diobati dan bisa diputar balik kondisinya. Jadi kerusakannya masih bisa diputar balik, berbeda dengan penyebab-penyebab yang lain. Bisa juga karena infeksi HIV, penggunaan heroin, kemudian amyloidosis, infeksi ginjal kronis, dan berbagai macam penyakit yang ganas lain pada ginjal. Dengan gejala CRF pada tahap awalnya bisa jadi tidak ditemukan gejala karena ginjal masih bisa beradaptasi dalam menjalankan fungsinya. Pada tahap yang lanjut bisa menyebabkan anemia yang bergejala lemas, letih, lesu, dan sesak napas. Kemudian terjadi penumpukan cairan tubuh yang lebih banyak lagi sehingga menyebabkan pembengkakan di seluruh bagian tubuh. Dan beberapa pasien juga muncul gejala yang disebabkan kadar urea dalam darah yang meningkat. Bisa muncul mual, muntah, kemudian kelainan status mental, dan juga ketidakseimbangan elektrolit. Berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan darah, USG, dan lain-lainnya bisa membantu dalam mendiagnosis gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini dibagi beberapa stadium, bagi 5 stadium, berdasarkan tingkat laju penaringan glomerulusnya. Yang normal JFR-nya adalah 90 sampai 120. Stadium-stadiumnya, stadium 1 jika masih di atas 90, kemudian stadium 2 jika berada di angka 60 sampai 89, dan stadium 3 jika berada di angka 30 sampai 59, stadium 4 jika berada di angka 15 sampai 29, dan disebut stadium 5 jika sudah lebih rendah dari 15. Nah, di ilmu TCM sebetulnya tentunya tidak dikenal istilah gagal ginjal. Nah, penyakit yang berkaitan dengan gagal ginjal terdapat terpencar di beberapa penyakit di literatur kuno. Nah, salah satunya adalah di bagian oedema. Oedema ini kalau menurut ilmu TCM adalah penyakit karena disebabkan oleh patogen dari luar, kemudian kelelahan atau pola makan yang tidak teratur, akhirnya menyebabkan transformasi Qi menjadi kacau.
transportasi air terhambat, sehingga muncullah akumulasi air dan lembab. Dan penyakit ini berhubungan erat dengan organ-organ seperti paru, limpa, ginjal, dan juga teri pemanas. Karena kita tahu yang transportasi air transportasi dan transformasinya di tubuh kita ini menurut TCM adalah organ paru, limpa, dan ginjal, dan yang menjadi jalur peredaran airnya adalah teri pemanas. Dan di ilmu TCM ini, oedema ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang yin. Yang itu biasanya masa penyakitnya pendek, cepat datang, cepat pergi juga. Biasanya umumnya dimulai dari wajah dan mata, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian ciri lainnya adalah warna kulitnya umumnya mengkilap. Dan kemudian yang dikategorikan yin, umumnya kaki muncul duluan, kemudian baru menyebar ke seluruh tubuh. Dan umumnya penyakit kronis, dalam waktu penyakitnya agak panjang. Dan ciri-ciri lainnya bila ditekan, maka cekungannya itu tidak mudah kembali. Nah, tentu saja di sini CRF ini tergolong edema yang masuk kategori yin. Kemudian lanjutnya ada penyakit yang berhubungan dengan CRF juga ditemukan di penyakit lumpi. Ya, penyakit lumpi itu apa? Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh transformasi ginjal dan kandung kemih yang terganggu, sehingga bisa menimbulkan kesulitan buang air kecil. Jumlah urin per hari sedikit, urin keluar menetes, kalau di TCM disebut long, dan yang tidak keluar sama sekali disebut pi. Kemudian satu penyakit lagi yang hubungannya erat, yaitu disebut Quanke. Quanke ini kondisi di mana ginjal ini defisiensi berat, transformasi Qi-nya abnormal, racun keruh terakumulasi, melukai limpa lambung, Qi lambungnya naik, gejalanya terutama muntah dan tidak bisa buang air kecil. Nah, ini sangat mirip sekali dengan penderita gagal ginjal kronis tahap akhir. Kemudian penyakit Silau ini karena disebabkan berbagai penyebab, sehingga Yuan Qi dari organ-organ terluka, kemudian Yin, Yang, Qi, dan darah defisiensi sebagai ciri utamanya. Bisa karena faktor keturunan, karena perawatan kesehatan yang jelek, berbagai penyakit kronis, dan juga kelelahan dalam jangka panjang. Nah, ada berbagai jenis sindrom dan berbagai jenis penyebab dalam CRF ini pada teori TCM. Yang pertama dikelompokkan di jenis ekses. Yang pada ekses ini umumnya lembab panas yang menjadi patogen paling utama dan paling sering dijumpai pada penderita CRF. Kemudian selain itu ada lembab keruh, stagnasi racun, dan akumulasi air yang sebenarnya adalah produk dari penyakit CRF. Tapi selain dia menjadi produk penyakit, dia juga menjadi patogen. Bisa melukai cengci kita, membuat transformasi Qi dari teri pemanas tidak lancar. Akhirnya Qi yang keruh tidak bisa turun, dan Qi yang jernih juga tidak bisa naik. Kemudian ada juga yang digolongkan ke sindrom defisiensi, yang termasuk adalah defisiensi Qi, darah, defisiensi Yin, dan defisiensi Yang. Yang paling banyak ditemui adalah defisiensi limpa dan ginjal. Jadi umumnya sebagian besar dari pasien untuk sindrom defisiensi yang paling umum, yang paling banyak adalah defisiensi limpa dan ginjal. Nah, ada juga yang digolongkan ekses dan defisiensi bersamaan. Ya ini sebetulnya golongan ini yang lebih banyak muncul. Sangat jarang sekali hanya ekses atau hanya defisiensi saja. Kebanyakan pasien
cukup rumit kondisinya, jadi ekses ada, defisiensi juga ada. Ada yang berpendapat kalau CRF ini disebabkan karena stagnasi dan racun. Racun memasuki darah, kemudian racun dan darah saling interaksi, masuk dan menyerang ginjal. Akhirnya ginjalnya terluka, transformasi Qi menjadi tidak sehat. Ada juga ahli yang berpendapat awalnya karena yang dari limpa dan ginjal ini lemah. Akhirnya transformasi Qi-nya menjadi lemah, fungsi menaikkan Qi jernih dan menurunkan Qi keruh ini kacau, tidak bisa mentransportasi cairan dan racun. Akhirnya menimbulkan lembab keruh, lembab panas, stagnasi darah, dan urin racun. Kemudian akhirnya mempengaruhi organ tubuh yang lain. Nah, semua ini, dua pendapat ini sama-sama benar. Biasanya bisa, teori yang pertama bisa muncul di sebagian orang, dan teori kedua bisa juga muncul di golongan orang yang lain. Jadi kita perlu meneliti dulu, kita kumpulkan dari hasil pemeriksaan, kemudian kita tentukan sindrom yang sesuai. Nah, coba kita diskusikan lagi bagaimana pengobatan CRF ini dengan metode TCM dan kedokteran, yang kebetulan juga saya menjadi bahan penelitian tesis saya waktu S2 dulu. Nah, jadi saya membagi dua grup pasien dari CRF ini. Yang pertama dengan metode kedokteran. Nah, yang kedua dengan metode TCM. Tentunya dua grup ini sama-sama dilakukan pengobatan terhadap penyakit awal dan juga komplikasinya. Kalau diamati, rata-rata seperti penderita CRF pada umumnya, seiring dengan waktu, fungsi ginjalnya lama-kelamaan akan menurun. Nah, sama juga jadi dengan pada grup pertama yang dengan metode kedokteran secara umum, diamati dalam jangka 6 bulan, rata-rata fungsi ginjalnya menurun. Dan menurunnya cukup tajam, kalau menurut saya. Dan ketika saya amati grup yang kedua dengan metode TCM, ternyata fungsi ginjalnya bisa membaik sampai tahap tertentu, kemudian tentu saja masih pada sebagian ada yang bisa stabil jangka waktu yang lama, ada juga yang tetap menurun. Tetapi untuk golongan yang menurun, jika diamati penurunannya tidak tajam, tidak setajam yang dari kedokteran dengan cara kedokteran. Jadi kemudian dalam tesis saya menyimpulkan bahwa pengobatan secara TCM ini memiliki kelebihan khusus dalam mengobati penyakit gagal ginjal. Kemudian kita diskusikan kapan waktu pengobatan yang tepat. Nah, banyak karena pada awalnya memang penderita gagal ginjal ini tidak merasakan gejala yang signifikan. Jadi sering mereka tahu ketika mereka menjalani tes darah, mereka tahu kreatin BUN-nya meningkat, baru mereka menyadari bahwa fungsi ginjalnya sudah terganggu. Sebetulnya jauh sebelum kreatin dan BUN itu meningkat, ketika pertama kali dideteksi kalau urin kita sudah terdapat protein atau albumin, maka itu sudah harus dimulai pengobatannya. Memang rata-rata dari pasien dari pernyataan pasien yang saya obati, mereka rata-rata kalau hanya muncul urin proteinnya aja tidak diberikan terapi khusus oleh dokter mereka. Umumnya hanya menyarankan untuk periksa secara teratur. Sebetulnya kalau menurut kami semakin cepat tentunya akan semakin baik. Jadi pertama kali muncul urin protein berarti menandakan kalau ginjalnya sudah mulai bermasalah, maka kita harus segera mulai pengobatan. Bahkan sebelum urin proteinnya muncul, kalau kita mau lebih teliti ada pemeriksaan mikroalbumin di urin yang bisa mendeteksi lebih teliti. Nah, ketika sudah muncul dan
kita juga bisa mulai mengobati. Jadi prinsipnya adalah mengobati yang ringan sebelum mengobati yang berat. Kalau bisa mencegah daripada mengobati. Nah, terus prinsip pengobatan dari CRF ini tentunya adalah perawatan. CRF ini kebanyakan karena penyakit kronis yang lama dan penyakitnya seperti diabetes, darah tinggi, dan lain-lainnya, radang ginjal itu susah diobati dan penyakit jangka panjang, dan juga kerusakan akibat penyakit itu sendiri maupun obat-obatan yang diminum itu memberikan efek yang terus merusak ke ginjal. Tidak bisa diobati terus sembuh selamanya, ini agak susah kecuali beberapa faktor seperti yang menyebabkan saluran urin menjadi buntu. Nah, mungkin setelah buntunya itu diobati maka fungsi ginjalnya bisa normal dan tidak perlu pengobatan lanjutan. Tapi kebanyakan untuk CRF ini membutuhkan perawatan jangka panjang. Dan banyak pasien dengan perawatan yang baik bisa kondisinya bisa bagus sekali dalam waktu yang cukup lama. Seperti ada satu pasien saya sudah berobat selama sekitar 5 tahun dan fungsi ginjalnya stabil, sangat stabil. Sebelum dia berobat menemui saya, dia pernah berganti-ganti dokter selama beberapa waktu, tiap kali periksa, karena tiap kali periksa dia selalu meningkat kreatinnya. 2 bulan cek, selalu meningkat. Sebelumnya 1,2, kemudian 1,4, 1,6, dan seterusnya. Jadi dia agak frustasi dan kemudian mencari alternatif lainnya. Dan kemudian setelah diobati, ternyata hasilnya cukup baik. Jadi fungsi ginjalnya sedikit meningkat dari awal, dan memang tidak dibilang sembuh total, tapi selama 5 tahun ini fungsi ginjalnya di angka yang sama, naik turun sedikit-sedikit, tapi di angka yang sama. Tidak seperti sebelumnya yang terus naik ketika diperiksa. Nah, jadi dia juga rajin berobat dan hasilnya ternyata sangat baik. Nah, ini kita ke pembagian sindromnya. Ada berbagai macam sindrom yang termasuk sindrom defisiensi, ada defisiensi yin dan yang, kemudian qi dan darah, bisa dari 5 organ dan 6 fu. Semua masalah dari gagal ginjal kronis ini memang organ ginjal yang terpengaruh, tapi kita dalam mengobati ginjal ini jangan cuma terfokus pada ginjal saja, karena organ cang dan fu lainnya bisa ikut bermasalah dan kita juga harus ikut mengobatinya. Kemudian yang termasuk ekses bisa dari berbagai patogen luar, air lembab, kemudian lembab panas, stagnasi darah, gerakan angin, akumulasi dahak, dan lain-lain. Dan kita bahas yang pertama ini, defisiensi sindromnya adalah defisiensi qi limpa dan ginjal. Ini adalah sindrom yang sering muncul di pasien-pasien, umumnya di yang tahap awal bisa murni defisiensi qi limpa dan ginjal aja. Jadi gejalanya lemas, kurang bertenaga, kemudian napas pendek, malas berbicara, nafsu makannya kurang baik, perut kembung, yang merupakan gejala dari defisiensi qi limpa, dan kemudian muncul juga pinggang dan lutut ngilu, lemas, mulut tawar, tidak haus, BAB tidak berbentuk, banyak kencing dalam malam hari, bening dan banyak, yang merupakan gejala defisiensi qi ginjal. Umumnya lidahnya pucat, nadinya tenggelam, lemah. Prinsip terapi kita adalah tonifikasi qi limpa dan ginjal. Sini kita bisa menggunakan resep Xiangxia Liu Jun Zitang dan bisa digabung dengan resep Erxian Tang. Xiangxia Liu Jun Zitang ini resep yang
cukup sering digunakan. Bagi praktisi TCM pasti sering menggunakan ini obatnya, obat untuk menyehatkan limpa. Dan ini terdiri dari obat Muxiang, Saren, Tangsen, digunakan, dipilih kita Kancao, Fuling, dan Paichu. Kemudian ditambah resep dari Ersiantang yaitu Xianmao dan Yin Yang Huo. Untuk modifikasinya, untuk defisiensi yang limpa, BAB encer bisa ditambah dengan Baojiang, Buguzi, untuk defisiensi yang ginjal, takut dingin, dan ekstremitasnya dingin bisa ditambah Tucong dan Rokui. Kemudian yang selanjutnya, defisiensi limpa dan ginjal bila keadaannya memburuk, dia bisa berkembang menjadi sindrom yang satunya ini, defisiensi yang akhirnya. Gejalanya bagaimana? Lemas, tidak bertenaga, takut dingin, kemudian ekstremitasnya dingin, napas pendek, malas berbicara, makannya sedikit, perut kembung, kemudian edema, pinggang dan lututnya nyilu, lemas, pinggang dingin, BAB-nya encer, lidahnya pucat, ada bekas gigi, dan nadinya tenggelam lemah. Prinsip terapinya kita tonifikasi yang limpa, melancarkan qi dan air. Resep yang bisa digunakan, Sibiyin. Sibiyin ini obatnya terdiri dari kancang. Kancang itu adalah jahe yang dikeringkan. Nah, ini beda fungsinya dengan sengjiang. Sengjiang adalah jahe yang segar. Dua obat ini walaupun perbedaannya hanya di yang satu segar dan yang satu dikeringkan, tapi untuk karakteristik dan kandungan komposisinya itu berubah. Untuk kancang ini, dia ini bersifat mengobati penyakit yang di dalam. Sedangkan sengjiang lebih berguna di penyakit yang ada di luar, yang di eksterior. Karena CRF ini termasuk, kalau di teorinya TCM ya masuk penyakit yang ada di dalam, jadi cocoknya kita pakai kancang di sini. Dan lanjutnya adalah obat Fuzi. Fuzi kita tahu, Fuzi itu adalah obat yang fungsinya mentonifikasi yang. Obat yang ini termasuk obat yang keras, bisa dibilang keras dan memiliki sifat racun ke tubuh. Namun sebetulnya dengan cara pemasakan yang tepat, nah zat racun di Fuzi ini bisa hilang kena panas. Jadi untuk Fuzi biasanya pemasakannya dipisahkan, dimasak lebih dulu, sekitar 20-30 menit, sudah itu baru ditambahkan obat yang lain. Nah, untuk Fuzi yang dipakai dalam mengobati CRF ini, kita umumnya pakai yang Fuzi, jadi Fuzi yang sudah diolah untuk mengurangi sifat racunnya. Dan kita tidak menggunakan Fuzi yang mentah, yang Seng Fuzi. Keduanya dalam teori TCM fungsinya berbeda. Kalau yang mentah ini, Seng Fuzi, fungsinya lebih ke menyebarkan atau menghancurkan patogen dingin. Ya, sifatnya menyebarkan. Sedangkan kalau Fuzi ini, Fuzi yang sudah diolah ini, fungsinya itu adalah menghangatkan yang. Nah, jadi Fuzi ini lebih cocok kita pakai kalau untuk di penyakit CRF ini. Dan umumnya Fuzi yang dipakai itu dosisnya cukup rendah aja. Di sini 10 gram, bahkan mungkin untuk beberapa pasien bisa cukup 5 atau 6 gram aja sudah cukup. Di sini kita mengikuti teori dari kitab literatur kedokteran klasik Kaisar Kuning. Di sana ada pernyataan bahwa api yang kecil itu menghasilkan qi, melahirkan qi, sedangkan api yang besar itu menghancurkan qi. Jadi Fuzi ini adalah obat yang bersifat hangat. Kalau bisa dimisalkan begini, kalau dosis yang besar dari Fuzi ini dimisalkan api besar yang memasak air. Jadi memang api besar ini masak air, muncul uap yang banyak sekali, tapi seketika airnya akan hilang.
Nah, tapi kalau menggunakan api yang kecil, maka uap yang muncul ada kecil tapi stabil dan bertahan, tidak menghabiskan air. Nah, jadi itu yang dimaksud dari api yang kecil itu menghasilkan Qi dan api yang besar itu menghancurkan Qi. Jadi untuk pengobatan gagal ginjal kronis yang terutama yang muncul defisiensi yang, kita cukup menggunakan dosis kecil aja dari Zifuji ini untuk mengikuti teori yang telah diberikan oleh para senior dan leluhur terdahulu. Kemudian lanjutnya ditambahkan Paichu Fuling untuk menyehatkan limpa, ditambah Mukwa, Chauguo, Pajitian, Tangsen, dan Muxiang. Untuk modifikasi resepnya, kalau perut kembung, urinnya sedikit, bisa ditambah Guizhi, Juling. Kalau nafsu makannya kurang, bisa ditambah Saran, Chenpi, dan Zisugeng. Nah, kemudian yang lanjutnya adalah defisiensi yin liver dan ginjal. Nah, umumnya gejalanya bagaimana? Biasanya muncul nyeri kepala dan vertigo. Umumnya juga untuk tipe ini memiliki tekanan darah yang tinggi dan agak susah diobatin. Telapak tangannya terasa panas, kemudian pinggang dan lututnya lemas, nyilu, BAB-nya kering, kemudian mulut dan tenggorokan kering, karena cairan dari ginjal tidak bisa naik ke atas untuk menutrisi tenggorokannya. Lidahnya merah, selaput sedikit, nadinya tenggelam halus. Prinsip terapinya kita gunakan prinsip tonifikasi liver dan ginjal. Dan resepnya Liu Hui yang sering dipakai, kita bisa jadikan acuan itu resep Liu Hui Ti Huangwan, resep kuno yang sering dipakai. Nah, berbeda dengan defisiensi yang. Defisiensi yang setelah meminum obat bisa lebih cepat diperbaiki. Sedangkan kalau yin lebih membutuhkan waktu untuk ditonifikasi. Umumnya yin lebih susah, lebih membutuhkan waktu. Mohon izin Pak Agus, 5 menit lagi. Oh iya. Jadi resep yang saya gunakan ini terdiri dari Shouti, San Yuro, Zixie, Mutan Bi, Tansen, Fuling, San Yao, He Shou, Yu Zhenzhi, Lian Chao, Tai Zisen, dan Ta Huang. Kalau vertigo tambah Tianma, Koudeng, Pai Jili. Kalau BAB keringnya tambah Suoyang, Rojungrong, Homaran, dan Yuju. Kemudian bisa terjadi defisiensi yin dan yang secara bersamaan. Kalau terjadi ini resepnya kita pakai gabungan antara Shenqiwan dan Erziwan. Satu untuk menambah yang dan kemudian lainnya untuk menambah yin. Nah, resepnya ada di sini. Seng Ti Huang, San Ju Yu, San Yao, Zexie, Fuling, Mutan Pi, Rou Gui, Shou Fu Zhi, Yin Yang Huo, Huang Qi, Gui Jia, dan Xian Mao. Bila pinggang lutut nyeri, nyilu signifikan tambah buku Zhi. Kemudian akumulasi lembab keruh. Bisa muncul gejala sering muntah, tidak nafsu makan, badan terasa berat, mulut berbau urin, mulut terasa lengket, tidak merasa haus, lidah putih rapat, dan nadi empuk halus. Prinsip terapinya transformasi lembab, eliminasi keruh, menyeimbangkan Cao tengah, dan menurunkan Qi yang naik. Dipakai resep yang sederhana dan cukup efektif ini, Xiao Panxia, Jia Fuling Tang, Jiang Panxia, Fuling, Seng Jiang, Zhenpi, Suye, Jiang Juru, dan Zhijun. Kemudian untuk lembab panas. Nah, lembab panas ini yang sebutkan tadi adalah patogen yang paling sering muncul. Sering muntah, gejalanya mulut berbau urin, mulut kering dan pahit, mulut terasa lengket, suka minum minuman dingin, badan terasa berat, buang air kecil panas, membakar, nyeri kesat, tidak lancar, taput tidaknya kuning rapat. Prinsip terapinya kita eliminasi lembab panas. Resep yang paling sering dipakai ada Huang Lian Wen Tan Tang. Kemudian stagnasi darah. Nah, umumnya
penderita CRF yang jangka waktunya lama, itu bisa muncul sindrom ini. Dan juga berbagai riset telah membuktikan kalau obat herbal yang bersifat melancarkan darah, menghancurkan stagnasi ini sangat baik, bisa memperbaiki fungsi ginjal maupun memperbaiki kondisi perkembangan dari penyakitnya. Resep yang sering kita pakai Dahong Su Udang, bisa dibaca di sini. Kemudian akumulasi air, kita bisa pakai resep Wulingsan. Nah, Wulingsan ini terdiri dari Fuling, Paichu, Yiran, Juling, Zexie, Chenpi, dan Zhejianzi. Bisa bila ditambahin stagnasi darah, bisa tambah Imu Jao dan Jalan. Ada beberapa contoh kasus mungkin tidak bisa dibaca semua. Kemudian itu tadi dari beberapa diferensiasi sindrom yang sering muncul. Tentunya dalam prakteknya kita sebenarnya tidak hanya menggunakan obat minum saja, sebenarnya kita bisa gabungkan dengan berbagai teknik lainnya. Seperti kita tahu kalau urin itu bukan satu-satunya jalan dari tubuh untuk mengeluarkan racunnya. Racun selain dari urin bisa dikeluarkan satu melalui usus besar dan juga melalui kulit kita. Nah, di TCM itu juga sebetulnya memanfaatkan teknik-teknik tersebut, jadi bisa dibilang teknik dialisis kulit atau juga dari dialisis dari usus besar untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah kurang dalam membuang racun lewat urin. Nah, itu semua kita gabungkan karena waktunya terbatas, jadi kita hari ini cukup membahas dari diferensiasi sindromnya saja. Kemudian untuk contoh kasus mungkin saya bacakan satu aja. Ini ada pria 53 tahun, gejalanya mual, tidak nafsu makan selama 2 minggu. Kemudian karena gejalanya tersebut, dia memeriksakan diri ke rumah sakit, ternyata hasil pemeriksaannya BUN-nya tinggi dan kreatinnya juga tinggi. Kemudian dari USG terdeteksi ginjal kanannya terdapat polikista dan ginjal kirinya mengecil hingga 7,8 kali 3,8. Ya, wajahnya kuning, suram, takut dingin, kemudian urin malam banyak, BAB-nya sedikit, lidah pucat, merah, ada bekas gigi, selaput putihnya tipis, nadinya halus dan huan. Tekanan darahnya 130/80, HB-nya 65, dan darah merahnya 2,25, protein urinnya +1. Kemudian dari gejala-gejala tersebut mudah sekali didiagnosis, termasuk dalam sindrom defisiensi yang limpa. Kemudian juga defisiensi Qi dan darah. Kita gunakan resepnya ini, Zhifupian 12 gram, Tangsen 15 gram, Tahuang 6 gram, kemudian Kanciang 10 gram, Sengtihuang 10 gram, Zhisao 10 gram, Tangkui 10 gram, Chuanxiong 6 gram, Fubenzi 10 gram, Yiziren 6 gram, kemudian Baijiu 10 gram, Jiao 10, Guangji 15, Fuling 10, Cekanjau pakai 10 gram. Setelah 1 bulan diperiksa kembali, mual dan tidak nafsu makannya membaik, urin malam banyak, buang air besarnya 1 hari 2 kali, lidahnya pucat merah, di sampingnya ada bekas gigi. Kemudian selaput putih tipis, nadinya huan, tekanan darahnya 135/80, BUN-nya 19,4, kreatinnya 6,92 dan HB-nya 63. Kemudian ditambah Xianmao dan Xianlingbi dari resep Erxiantang. Kemudian setelah 4 bulan, urin malamnya berkurang, kadang merasa lelah, nafsu makan baik, tidak mual, BAB-nya 1 hari 3 kali, lidahnya pucat gelap, saput tipis nadi huan, dan juga hasil pemeriksaan banyak membaik dari tekanan darah, kreatin, dan BUN-nya serta HB-nya semua mengalami perbaikan. Oke, kalau waktunya sudah habis mungkin sampai di sini dulu aja. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.